Pemirsa, malam itu Studio 5 Indosiar seperti berhenti bernapas ketika nama Shakira Sidrap tiba-tiba kembali mencuat di tengah rumor babak wildcard Dangdut Academy 7. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi penuh bisik-bisik, terutama setelah sebuah cuplikan video yang menampilkan sosok Book Harsiwi terpotong beberapa detik sebelum ia menyebutkan sebuah nama. Video itu viral hanya dalam waktu 20 menit dan netizen langsung memelintirnya menjadi pengumuman resmi Shakira masuk wildcard. Namun, apakah benar demikian? Ataukah ini hanyalah salah satu momen misinformasi tercepat yang pernah terjadi di sejarah DA7? Sebagai reporter, kami langsung melakukan penelusuran cepat dan hasil temuan pertama kami cukup mengagetkan. Sumber internal menyebutkan bahwa pengumuman wildcard memang dijadwalkan, tetapi tidak pernah disebutkan siapa peserta yang dipilih. Rumor ini semakin meledak karena basis fans Shakira Sidrap adalah salah satu yang terbesar dan paling militan di seluruh Indonesia. Hanya dengan satu potongan video berdurasi 6 detik, jutaan netizen langsung berpikir bahwa peluang Shakira untuk kembali ke panggung nasional sudah dikunci. Tapi, apakah benar demikian? Inilah awal dari rangkaian teka-teki besar yang akan kami bongkar satu persatu. Di balik kemegahan panggung yang penuh cahaya, suasana backstage justru kacau balau setelah isu Shakira wildcard meledak di media sosial. Tim produksi Indosiar langsung menerima lebih dari 12.000 pesan di X, TikTok, dan Instagram hanya dalam waktu 1 jam. Reporter kami yang berada di lokasi melihat langsung beberapa kru tampak sibuk berkoordinasi melalui radio internal, mencoba memastikan apakah benar ada penyampaian resmi dari Book Harsiwi atau hanya miskomunikasi yang keburu menyebar. Bahkan seorang kru berkata dengan nada panik, "Netizen gercep banget, Mbak. Kita belum ngomong apa-apa, sudah dianggap keputusan final." Ketegangan semakin memuncak ketika fans Shakira mulai memenuhi kolom komentar official Indosiar dengan tagar hashtag Shakira Back to DA7 sambil menuntut klarifikasi. Sementara di sisi lain, para fans peserta lain, khususnya yang berada di jalur aman untuk top 6, menganggap kabar ini sebagai ancaman. Mereka menuduh pihak Indosiar terlalu sering memberi keistimewaan pada peserta viral. Drama pun pecah tanpa jeda. Semua ini menegaskan bahwa keputusan kecil saja di DA7 bisa berujung badai besar. Tapi apakah benar keputusan itu sudah dibuat? Atau justru ini hanya efek samping dari potongan video yang tidak utuh? Setelah video viral itu menyebar, kami langsung menelusuri rekaman utuh dari momen ketika Book Harsiwi berbicara. Begitu rekaman lengkap diperoleh, ternyata kalimat yang keluar bukanlah pengumuman peserta wildcard, melainkan pujian untuk penampilan para peserta DA7. Book Harsiwi mengatakan, ada satu peserta yang menunjukkan perkembangan luar biasa, tetapi kalimat selanjutnya terpotong oleh sorakan penonton. Inilah celah yang dimanfaatkan netizen, sehingga seolah-olah beliau mengatakan nama Shakira. Para editor video tidak salah, karena itu adalah video live yang terpotong oleh noise panggung. Namun, interpretasi penontonlah yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kami juga melakukan konfirmasi dengan beberapa jurnalis lain yang hadir, dan mereka mengakui bahwa tidak pernah ada penyebutan nama apapun pada momen itu. Fakta ini justru membuat situasi semakin panas, karena sebagian fans justru makin yakin bahwa tidak disebutkannya nama adalah bukti kuat bahwa nama itu sedang ditahan hingga pengumuman resmi wildcard diumumkan secara megah di panggung. Drama ini benar-benar memperlihatkan bahwa dalam kompetisi sebesar DA7 bukan hanya peserta yang bertarung, tapi juga persepsi publik. Basis fans Shakira bukan main-main, mereka tersebar dari Sulawesi Selatan hingga Kalimantan, bahkan komunitas diaspora Sidrap di Malaysia juga ikut bersuara. Begitu isu wildcard muncul, mereka langsung menggelar penggalangan suara internal untuk mengatur strategi voting berikutnya. Grup WhatsApp fansbase pecah menjadi 1.300 komentar dalam waktu 24 menit. Namun ketika klarifikasi sementara dari Indosiar menyatakan bahwa belum ada keputusan apapun, sebagian fans berubah dari optimis menjadi marah. Di X, tagar hashtag Shakira wajib balik sempat trending dengan 300.000 tweet.
Ada yang menuduh bahwa Shakira tersenggol karena diganggu lirik. Ada yang bilang juri tidak adil, dan ada juga yang menyebut sistem wildcard memang disiapkan untuknya sejak awal. Namun di antara kekacauan itu, ada satu hal yang menarik. Seluruh fans mengaku bahwa Shakira layak diberi kesempatan kedua karena daya tarik panggungnya yang kuat. Mereka menganggap wildcard bukan hadiah, tapi keadilan. Tanggapan Bupati Sidrap, nada bijak tetapi mengandung tekanan halus. Saat rumor makin menggila, muncullah sosok penting, Bupati Sidrap. Dalam wawancara singkat, beliau mengucapkan, "Kami mendukung seluruh putra-putri daerah, namun jika memang ada kesempatan kedua untuk Shakira, tentu kami akan bangga." Kalimat itu terdengar lembut, tetapi menyimpan makna politik terselubung. Bupati tidak membela Shakira secara frontal, namun menegaskan bahwa warga Sidrap telah memberikan dukungan luar biasa. Ini membuat publik berspekulasi bahwa pemerintah daerah pun ikut memantau perkembangan kompetisi DA7. Kata-kata beliau bagai bensin di atas api. Fans makin yakin bahwa Shakira pantas mendapatkan wildcard, sementara pihak lain menilai dukungan pejabat bisa mempengaruhi dinamika kompetisi. Drama makin tebal, tensi makin tinggi, dan semua mata tertuju pada Indosiar. Apakah tekanan publik dan sorotan pemerintah bisa mempengaruhi keputusan wildcard? Sobat, tepat setelah momen pengumuman yang bikin studio seakan berhenti bernafas, muncul sebuah kabar dari balik panggung yang membuat para kru, pendamping peserta, hingga beberapa juri terdiam. Menurut sumber internal yang kami temui, yang tentu saja tidak ingin disebutkan identitasnya karena alasan profesional, penentuan siapa yang masuk ke babak wildcard ternyata tidak semudah yang terlihat di layar kaca. Ada proses panjang, rapat intens, dan bahkan perdebatan kecil antara dua juri senior yang katanya sampai membuat salah satu kru nyeletuk. Ini DA7 atau sidang kabinet darurat sih? Yah, candaan receh di tengah tegang itu membuat suasana sedikit mencair, tapi justru memperjelas satu hal, keputusan wildcard bukan hal sembarangan. Kabarnya, nama Shakira muncul 3 kali dalam daftar rekomendasi internal, dan menurut informasi yang kami dapat, salah satu alasan terkuat adalah konsistensi teknik vokalnya yang dianggap stabil meski mental kompetisinya sempat goyah di top 7. Namun, apakah benar Bu Harsiwi sudah mengunci pilihannya pada Shakira? Atau nama itu masih masuk tahap seleksi akhir? Yang jelas, indikasi kuat sudah terlihat. Dan rumor ini makin liar setelah beberapa staf tertangkap kamera sedang membawa berkas bertuliskan DA7 Wildcard Proposal. Tapi tenang sobat, ini baru permulaan. Karena setelah ini muncul satu fakta lainnya yang jauh lebih bikin merinding. Tidak main-main sobat. Di tengah panasnya perdebatan soal siapa yang layak masuk wildcard, muncul kabar bahwa Bupati Sidrap ikut memberi tanggapan resmi mengenai posisi Shakira. Melalui unggahan singkat di media sosial daerah, beliau menyebut Shakira sebagai kebanggaan muda yang telah membawa nama Sidrap ke panggung nasional. Unggahan itu langsung meledak, mengundang ribuan komentar dari warga yang ikut mendoakan Shakira agar mendapatkan kesempatan kedua. Namun, yang lebih mengejutkan adalah rumor bahwa pihak pemerintah daerah sempat berkomunikasi dengan beberapa pihak eksternal acara meski tidak secara langsung kepada tim produksi Indosiar sebagai bentuk dukungan moral untuk Shakira. "Kami hanya ingin anak daerah kami tetap semangat, apapun keputusan juri," ujar staf Humas Sidrap ketika kami mintai keterangan. Candaan netizen langsung meluncur, "Wah, kalau pemerintah daerah sudah turun, wildcard bisa jadi jalur prestasi." Tapi candaan itu juga memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap nasib Shakira. Apakah dukungan ini berpengaruh pada keputusan Bu Harsiwi? Secara langsung tentu tidak, tapi secara moral itu cerita lain. Dan inilah yang membuat rumor makin panas. Apakah dukungan publik sebesar ini bisa mengubah peta wildcard? Sobat Indohot 23, salah satu drama terbesar dalam sejarah DA7 muncul justru dari penonton sendiri. Ketika rumor Shakira masuk wildcard beredar, komentar netizen langsung terbagi dua kubu seperti pertandingan bola final. Kubu pertama bilang,
Shakira pantas dapat kesempatan kedua karena bakatnya jelas terlihat, cengkok khas, teknik matang, dan daya panggung yang bikin juri melirik berkali-kali. Namun, kubu kedua tidak kalah vokal. Wildcard harusnya buat yang tersenggol karena faktor teknis, bukan favoritisme. Tulis seorang akun yang viral karena komentarnya masuk di 5 postingan fanbase sekaligus. Lucunya, ada juga netizen yang mencoba menengahi dengan komentar jenaka seperti, "Sudahlah, yang penting bukan mantanku yang balik lagi." Tapi dari ribuan komentar itu, satu hal jelas, Shakira adalah magnet perhatian publik. Kontroversi ini justru membuktikan bahwa namanya masih sangat diperhitungkan. Dan dalam dunia kompetisi, sobat, kontroversi adalah sinyal kuat bahwa peserta tersebut punya daya saing tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah juri melihat hal yang sama? Ini fakta tegas yang kami dapatkan dari sumber internal. Nilai penampilan Shakira di top 7 sebenarnya tidak serendah tuduhan sebagian netizen. Meskipun tidak berada di posisi teratas, Shakira tetap mencatat skor vokal stabil dan poin koreografi di atas rata-rata. Bahkan salah satu juri menyebut dalam rapat, anak ini masih punya banyak ruang untuk meledak di panggung. Yang justru membuat posisinya merosot adalah rendahnya dukungan virtual gift pada malam itu, bukan penampilannya. Hal ini memicu spekulasi bahwa sebenarnya Shakira tidak otomatis layak tersenggol, melainkan terjebak dalam mekanisme penilaian hybrid juri dan gift. Itu sebabnya, ketika rumor wildcard muncul, banyak yang bilang keputusan itu masih masuk akal. Dalam rapat internal, nama Shakira disebut sebagai kandidat yang belum menunjukkan klimaks penampilan, yang kalau diterjemahkan ke bahasa netizen artinya masih ada potensi meledak jika diberi satu kesempatan lagi. Sekarang kita masuk ke poin paling panas, karena setelah ini keluarlah satu bocoran besar tentang Bu Harsiwi sendiri. Dan ini dia sobat, puncak dari seluruh misteri. Apakah benar Bu Harsiwi sudah mengumumkan bahwa Shakira terpilih masuk wildcard? Berdasarkan dokumen dan rekaman internal yang kami telusuri, belum ada pengumuman resmi dari beliau. Namun, ada satu fakta penting. Nama Shakira masuk dalam 3 peserta yang dibahas langsung di level manajemen pusat sebagai kandidat wildcard yang paling layak. Alasannya, lengkap, branding kuat, fanbase militan, aset rating, dan yang paling penting, perjalanan karir yang belum mencapai puncak panggung. Bahkan salah satu tim kreatif berkata sambil bercanda, masa iya peserta viral tiap minggu nggak dibalikin, bisa demo penonton nanti. Hal ini membuat dugaan semakin kuat bahwa Shakira berada di urutan teratas daftar wildcard. Apakah Bu Harsiwi sudah memutuskan? Belum diumumkan. Apakah Shakira kandidat terkuat? Ya, semua sinyal mengarah ke sana. Kini semua mata tertuju pada satu momen, pengumuman resmi yang bisa mengubah peta DA7 secara total.